masukan untuk penyempurnaan draft tesis ini. Dan yang ketiga nanti adalah penetapan hasil. Untuk sesi pertama, silahkan Saudara Meta Delphi menyampaikan hasil penelitiannya. Waktunya 15 menit. Silahkan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin share screen. Mas Edi, Bapak Ibu, pengumuman tesis untuk saat ini saya akan memulai paparan terkait pembinaan hasil tesis dengan judul perencanaan pengelolaan sampah berbasis teknologi informasi lingkungan dengan studi tesis dari asosiasi dengan saya sendiri nama Metode Sugianto dengan NIM 30012141007 dari Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, dan yang saya hormati dosen penguji Dr. Fuad Muhammad SSI MSI penguji 1 dan Bapak Ruli Rahadian SSI MSI PhD penguji 2 dan Prof Muhammad Arif Budiojo ST MM MF PhD penguji 3 beserta 3 pembimbing dia, dan yang terakhir adalah Prof Dr. Insinyur Nani Yuliastuti MSP penguji 4 beserta pembimbing 1. Berawal dari pendahuluan latar belakang masalah, diawali dari Hari Lingkungan Hidup Sedunia dimulai pada 1972, menyoroti pentingnya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim dan pengelolaan sampah yang mencapai 70 ton pada tahun 2022. Kabupaten Pati menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah domestik dan non-domestik. Masalah seperti pengelolaan TPA yang kurang optimal menjadi perhatian. Dan teknologi seperti aplikasi Android dan JIS mulai digunakan untuk solusi pengelolaan sampah, pendekatan berbasis teknologi, kesadaran masyarakat, dan kolaborasi menjadi kunci menuju keberlanjutan. Identifikasi masalah. Tantangan global lingkungan, perubahan iklim akibat aktivitas manusia berdampak pada berbagai aspek kehidupan seperti kualitas air, habitat, hutan, dan kesehatan. Masalah pengelolaan sampah di Indonesia, jumlah sampah nasional terus meningkat mencapai 70 ton pada 2022 dengan 24% sampah tidak terkelola. Kapasitas TPS dan TPA di banyak daerah tidak mencukupi, seperti di Kabupaten Pati yang hanya melayani 35,53%. Tingkat daur ulang masih rendah 7% dibandingkan sampah yang masuk ke TPA 69%. Sampah non-domestik dari area publik sering tidak terkelola dengan baik, penyebab pencemaran lingkungan. Kendala sistem pengelolaan sampah yaitu kesadaran dan partisipasi masyarakat yang rendah. Dampak lingkungan yaitu timbunan sampah memicu pencemaran, estetika buruk, sumber penyakit, dan risiko banjir.
keterbatasan teknologi dan infrastruktur, sistem pencatatan data sampah yang tidak konsisten dan kurang akurat, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi secara optimal untuk mengolah sampah. Persepsi masyarakat, yaitu sampah non domestik dianggap sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, sehingga partisipasi masyarakat rendah. Ketergantungan pada pendekatan konvensional, yaitu model pengelolaan sampah belum sepenuhnya mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dari identifikasi masalah tersebut, timbullah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana mengelola sampah di TPA Kabupaten Pati. Kedua adalah bagaimana perencanaan pengelolaan sampah berbasis teknologi informasi lingkungan di Kabupaten Pati. Dan dengan tujuan penelitian yaitu yang pertama mendeskripsikan pengelolaan sampah di Kabupaten Pati. Yang kedua mengetahui perencanaan pengelolaan sampah berbasis teknologi informasi lingkungan di Kabupaten Pati. Sasaran penelitian yang pertama adalah mengetahui atribut apa saja yang perlu ditingkatkan dan dianggap paling penting. Yang kedua adalah menganalisa kinerja pengelolaan sampah di TPA Kabupaten Pati, TPS Winong atau TPS Puri, TPS Leko terhadap atribut kualitas pelayanan teknologi informasi yang menentukan kepuasan pelaku timbulan sampah. Yang ketiga adalah menganalisa kepuasan pelaku timbulan sampah terhadap mutu kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Pati, TPS Winong, TPS Puri, dan TPS Leko. Yang keempat adalah memberikan rekomendasi bagi TPA Kabupaten Pati, TPS Winong, TPS Puri, TPS Leko dalam pengelolaan sampah. Dikurangin sudah banyak. 10 kali ya. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama adalah wilayah pelayanan tempat pembuangan TPA Kabupaten Pati yang secara administratif terletak di Kabupaten Pati. Yang kedua adalah wilayah pelayanan 3 tempat pemungutan sampah TPS di Kecamatan Pati, yaitu TPS Winong, TPS Puri, dan TPS Leko. Manfaat penelitian ini adalah bagi masyarakat memberikan informasi yang jelas dan insentif terhadap masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang efektif. Bagi pemerintah dan lembaga pemerhati lingkungan, memberikan informasi terkait pengelolaan sampah berbasis teknologi informasi lingkungan di Kabupaten Pati. Yang ketiga, bagi ilmu pengetahuan, memberikan kontribusi pemikiran, metode, dan teori yang dapat digunakan untuk memajukan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah berbasis teknologi informasi. Penelitian terdahulu yaitu yang pertama Nguyen et al. 2016. Ringkasan penelitian itu menunjukkan bahwa biaya pengangkutan sampah dapat dikurangi hingga 11%. Yang kedua adalah Jamaluddin 2016. Ringkasannya adalah mengkaji sistem pengelolaan sampah berbasis Android dengan partisipasi masyarakat. Yang ketiga adalah Aminah 2016 dengan ringkasan hasil penelitian penunjukan TPA Glung untuk perbaikan dari segi sarana, SOP, sumber daya manusia, dan pembiayaan. Yang keempat adalah Mayangkara 2016, ringkasannya adalah pengelolaan TPA Gunung Panggung tidak memenuhi kriteria yang ada, metode pengelolaan yang tidak tepat, dan keterbatasan anggaran. Yang kelima adalah Dibor Jurid et al. 2017, ringkasannya adalah menggunakan teknologi informasi TPA dapat menghemat 40% biaya operasional meskipun investasi awal lebih tinggi. Yang keenam adalah Makarenko dan Budak 2017, ringkasannya adalah TPA dapat menjadi sumber kontaminasi di luar zona perlindungan. Yang ketujuh adalah 2017, Mahyudi 2017, ringkasannya adalah menyampaikan bahwa pengelolaan sampah lebih efektif dengan sistem berbasis partisipasi komunitas. Yang ke-8 adalah Munawar et al. 2018, ringkasannya adalah semua TPA cenderung menggunakan sistem kontrol level sesuai melibatkan pemulung untuk daur ulang dan membantu pembiayaan operasional TPA. Tinjauan pustaka, pengertian sampah. Sampah adalah limbah padat hasil aktivitas manusia atau alam yang dianggap tidak berguna dan berpotensi membahayakan lingkungan. Penggolongan sampah terdiri dari sumber, sampah domestik, dan non-domestik. Karakteristik sendiri adalah organik dan anorganik. Komposisi meliputi kertas, plastik, logam, kaca, dan makanan. Sifat ialah biologis, organik, kimia anorganik, dan beracun B3.
Yang ketiga, faktor penyebab timbulan sampah. Faktor utama adalah jumlah penduduk, kebiasaan masyarakat, kondisi geografis, kurangnya infrastruktur serta regulasi yang memadai. Yang keempat adalah dampak sampah. Positif, dimanfaatkan untuk pupuk dan pakan ternak dan bahan kerajinan. Yang negatif, menimbulkan pencemaran udara, air, tanah, serta gangguan estetika kesehatan. Pengelolaan sampah, definisi usaha sistematis mulai dari pengumpulan hingga pembuangan akhir sampah. Tujuannya yang meningkatkan kesehatan masyarakat, menjaga lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Prinsipnya adalah konsep 3R, reduce, reuse, recycle. Langkah-langkahnya adalah meliputi pengurukan, pemilahan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah. Fungsinya adalah mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme pengelolaan sampah yaitu rumah tangga, pengelolaan sampah organik, anorganik, dan B3 untuk pengelolaan, kawasan komersial, pemilahan dan pengelolaan berbasis jenis sampah, fasilitas umum, penyediaan sarana daur ulang, dan pengangkutan rutin ke TPS atau TPA. Teknologi dalam pengelolaan sampah, teknologi informasi mendukung pengelolaan dan memantau pengelolaan data dan meningkatkan efisien melalui aplikasi yang berbasis teknologi. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi yang mencakup pengukuran data, membandingkan dengan standar yang ada untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi nyata yang diharapkan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fakta, sifat, hubungan antar fenomena yang diselidiki dengan mengacu pada pendekatan kuantitatif yang mengacu pada pengumpulan analisis dan interpretasi data. Teknik pengumpulan data yaitu pengumpulan data meliputi metode antara lain wawancara, angket, observasi, dokumentasi, studi literatur. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian pengumpulan data adalah angket atau kuesioner dengan skala Likert dengan melibatkan langkah-langkah yaitu menyusun indikator variabel penelitian, yang kedua menyusun kisi-kisi instrumen, yang ketiga uji coba instrumen, yang keempat uji validitas dan realitas. Variabel pengelolaan sampah terdiri dari variabel indikator perencanaan yang baik, memiliki subindikator memperhatikan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Indikator sinergi dan kerjasama, memiliki subindikator kerjasama pemerintah, petugas kebersihan, dan masyarakat. Indikator kegiatan pengelolaan, subindikatornya sosialisasi pengolahan daur ulang, pengangkutan pemrosesan di TPA. Indikator kontrol lembaga yaitu pengawasan oleh pemerintah atau LSM. Indikator evaluasi rutin yaitu subindikatornya evaluasi berkelanjutan untuk optimisasi. Dari jumlah tersebut didapatkan 20 soal. Variabel teknologi informasi, indikatornya adalah kepentingan FDI, yaitu subindikatornya adalah teknologi informasi penting untuk pengolahan sampah. Indikator tujuan TI, subindikatornya memecahkan masalah sampah, mempercepat akses informasi. Indikator manfaat TI, subindikatornya adalah meningkatkan kinerja, mempercepatkan pelayanan dan edukasi. Indikator fungsi TI, subindikatornya adalah mempermudah pelayanan dan akses informasi sampah. Indikator peran TI, yaitu subindikatornya adalah menumbuhkan kesadaran sebagai flowchart dan sebagai flowchart pengolahan sampah. Indikator jenis TI pengolahan data, subindikatornya adalah perangkat komputer, jaringan internet, dan media sosial. Indikator aplikasi TI, subindikatornya ada aplikasi mobile dan Android untuk pengolahan sampah. Jadi berbagai indikator tersebut didapatkan 30 soal. Itu intinya, itu validitas. Dilakukan dengan membagikan relasi ini dengan metode dengan menggunakan return mematikan N mencapai di mana N adalah 3 responden dan tingkat signifikan P sama dengan 0,05. Yang dianggap valid jika terhitung lebih besar daripada tabel. Yang tidak valid jika terhitung lebih kecil dari tabel. Validitas dihitung menggunakan program SPSS. Kutip instrumen dianggap valid jika koefisien toleransi sama dengan atau lebih besar dari 4. Uji validitas dilakukan dengan melibatkan 30 responden
di luar sampel penelitian. Dengan nilai R stabil 0,301, hasil pernyataan dinyatakan valid jika R hitung lebih dari 0,361 dan tidak valid jika R hitung lebih kecil dari 0,361. Hasil uji validasi untuk masing-masing variabel adalah pengolahan sampel dari 2000 pernyataan, satu pernyataan untuk 12 tidak valid, sehingga yang valid dikupas dengan hasil. Yang kedua adalah teknologi informasi lingkungan dari 20 titik pernyataan, satu pernyataan nomor 6 tidak valid, sehingga yang valid berjumlah 97. Uji reliabilitas dilakukan setelah instrumen divalidasi untuk mengukur kestabilan skor yang diperoleh. Reliabilitas dihitung menggunakan rumus Spermerdon dengan bantuan SPSS. Instrumen dianggap reliable jika koefisien reliabilitas lebih sekitar 0,0. Hasil uji reliabilitas pengolahan sampah dengan 0,907 sangat tinggi. Dengan teknologi informasi lingkungan 0,91 sangat tinggi. Spesifikasi reliabilitas dari rentang 0,81 sampai 1 dikategorikan dengan sangat tinggi. Teknik pengambilan sampel, proportional random sampling. Sampel diambil secara acak dari populasi tanpa mempertimbangkan kelompok tertentu, dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap O subjek untuk dipilih, di mana E sama dengan 10%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 orang. Berikut cara perhitungannya. Dan kemudian persebaran sampel. Sampel dibagi berdasarkan proporsi populasi di setiap TPS. Dan TPA sebagai berikut. TPS Winong 25 orang, TPS Puri 14 orang, TPS Pleko 16 orang, TPS Gardo 14 orang, dan dengan jumlah 100 orang. Teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif menggambarkan kondisi sarana dan prasarana pengelolaan sampah TPA Gabriel. Analisis kuantitatif yaitu mengukur data dengan metode statistik. Dalam penelitian ini digunakan metode importance performance analysis kita untuk kesesuaian antara harapan dan kenyataan. Metode IPA hitung. Yang pertama, tingkat kesesuaian mengukur perbandingan antara harapan dan kenyataan. Dengan kesesuaian lebih 100%, pelayanan sangat memuaskan. TKI sama dengan 100%, pelayanan sesuai harapan. TKI lebih kecil, 100%, pelayanan kurang memuaskan. Nanti IPA memiliki data ke dalam 4 kelas. Yang pertama, perlu terjauh. Yang kedua perlu diperhatikan. Hasil ketiga terlalu berlebihan perlu dicek. Hasil penelitian dari gambaran umum TPA Sukoharjo, Pati. Sejarah berkembangnya TPA Sukoharjo didirikan pada 1985 di Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Pati. Awalnya lahan bekas kuburan Cina, yang kemudian diubah menjadi tempat pembuangan sampah. Sejak 1945, pengelolaan diserahkan kepada DPU Kabupaten Pati. Tapi ini meraih penghargaan Adipura pada tahun 2011 sampai 2015 dan Adipura Buana pada 2016. Lokasi dan kondisi geografis. TPA terletak di 3 desa, Ante, Badekan, Banyurip dengan koordinat 0,44 kali 50, 6 LS dan 110 derajat 5915,7 dt. TPA dikelilingi oleh perkebunan dan sungai Mudal. Jarak ke pemukiman terdekat adalah 1 km dan ke sungai Mudal adalah 20 meter. Kondisi fisik dan geologi. TPA Sukoharjo terletak di daratan rendah dengan ketinggian 0,0 sampai 7 meter dan kemiringan tanah 0 sampai 8%. Wilayah ini memiliki potensi air tanah yang cukup dengan sumur bor sebagai sumber air utama. Luas wilayah TPA Sukoharjo mencakup area 12,5 hektar terbagi menjadi 7 zona. Zona aktif
Zona 7 memiliki luas 1,67 hektar yang digunakan untuk pembuangan sampah. Daerah layanan, TPA ini melayani 8 kecamatan dengan jumlah penduduk 515.768 jiwa, terutama di kawasan perkotaan Pati dan Margorejo yang menghasilkan banyak sampah. Fasilitas pengelolaan sampah, TPA Sukoharjo memiliki berbagai fasilitas seperti kantor, IPAL, sumur pantau, dan alat berat. Setiap tahun sekitar 30.640 ton sampah diangkut dari 6 kecamatan dan 26 desa per kelurahan. Pengolahan sampah di TPA Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati dilakukan melalui 5 tahapan utama, yaitu perencanaan, menetapkan visi, misi, tujuan strategi sumber daya dan fasilitas, fokus pada metode sanitary landfill, dan pengelolaan sampah untuk daur ulang serta energi. Yang kedua adalah perorganisasian, melibatkan instansi terkait seperti DLH, Disdapperin, dan DUPTR dengan tugas spesifik masing-masing. Yang ketiga pelaksanaan, meliputi sosialisasi pengurangan sampah, pemilihan, pengangkutan, perataan pemadatan, dan penutupan sampah. Yang keempat adalah pengawasan, dilakukan oleh DLH secara internal dan LSM secara eksternal untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan. Yang kelima adalah evaluasi, memastikan seluruh tahap sesuai dengan standar operasional prosedur dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Analisis pengelolaan sampah di TPA Sukoharjo, Kecamatan Margorejo Pati. Penjelasan sederhana terkait analisis kuadran pengelolaan sampah di TPA Sukoharjo. Yang pertama adalah kuadran 1, penting tapi kinerja kurang, yaitu perlu peningkatan sinergi antara pemerintah, petugas kebersihan, dan masyarakat. Yang kedua adalah fokus pada pengangkutan sampah yang cepat dan pemanfaatan sampah untuk keperluan ekonomis seperti kerajinan, kompos, dan energi. Dalam kuadran 2, penting dan kinerja sesuai. Perencanaan pengelolaan sampah berjalan baik dengan memperhatikan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Kegiatan seperti sosialisasi, pengurangan sampah, dan daur ulang memenuhi harapan responden. Evaluasi dilakukan secara keseimbangan. Dalam kuadran 3, kurang penting dan kinerja biasa. Pengawasan oleh lembaga pemerintah dan LSM perlu ditingkatkan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan lebih efektif. Dalam kuadran 4, kurang penting tapi kinerja baik. Pemilihan sampah berdasarkan jenis pemrosesan sampah dan lokasi TPA yang memadai sudah berjalan baik. Kinerja ini dipertahankan. Analisis pengelolaan sampah berbasis teknologi informasi di TPA Sukoharjo, Kecamatan Pati. Ringkasan sederhana dari analisis kuadran teknologi informasi lingkungan dalam pengelolaan sampah di TPA Sukoharjo Pati. Kuadran 1, penting tapi kinerja kurang, yaitu TIL teknologi informasi lingkungan perlu dioptimalkan untuk membuat flowchart pengelolaan sampah, mulai dari pemrosesan hingga pembuatan akhir. Kuadran 2, penting dan kinerja sesuai, yaitu TIL dimanfaatkan secara baik, mencakup penyebaran informasi terkait data sampah, edukasi masyarakat dan peningkatan kesadaran sampah, penggunaan aplikasi dan media sosial untuk mempermudah akses informasi, pengelolaan data sampah menggunakan perangkat komputer, jaringan internet, dan aplikasi Android. Responden puas dengan penerapan TIL. Kuadran 3, kurang penting dan kinerja biasa. Fungsi TIL sebagai alat bantu pelayanan sampah perlu ditingkatkan agar lebih mempermudah dan mempercepat pelayanan pelanggan. Kuadran 4, kurang penting tapi kinerja baik. TIL juga sangat baik untuk tujuan mempermudah akses informasi, meningkatkan produktivitas, dan memanfaatkan jaringan internet, serta aplikasi mobil untuk pelayanan sampah. Kedua, kinerja ini perlu dipertahankan. Kesembilan penelitian ini yaitu pengelolaan sampah secara manajerial. Pengelolaan sampah di TPA Sukoharjo sudah cukup mencakup perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut. Perencanaan melibatkan visi misi, tujuan, sumber daya, strategi, pembiayaan, dan jadwal. Pengorganisasian melibatkan DLH, Disdakperin, BUPTR, LSM, dan masyarakat. Pelaksanaan mencakup sosialisasi, pengurangan sampah, pengangkutan, dan pemadatan sampah. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan sesuai SOP. Pendekatan IPA pada pengelolaan sampah, kinerja pengelolaan sampah dinilai tinggi 86,27%, sementara harapan pelanggan sangat tinggi 92,85%. Sebagian besar kinerja memenuhi harapan, kecuali aspek pemrosesan sampah berdasarkan fisik, kimia, dan biologis. Prioritas perbaikan pada pengorganisasian dan pelaksanaan, sementara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sudah memuaskan pelanggan. Pengelolaan sampah berbasis teknologi informasi lingkungan, kinerja berbasis TIL dinilai sangat tinggi, 80,03%, dengan harapan pelanggan juga sangat tinggi, 87,13%. Sebagian besar kinerja sesuai harapan, tetapi prioritas perbaikan ada pada pembuatan flowchart pengelolaan sampah untuk mempermudah layanan. Indikator penting seperti peran, fungsi, manfaat, dan aplikasi TIL perlu dipertahankan karena sudah memuaskan pelanggan. Rekomendasi untuk pemerintah, DLH, Disperindak, BUPTR digunakan hasil penelitian ini sebagai masukan untuk kebijakan pengelolaan sampah yang lebih baik dan optimal. Untuk pengelolaan TPA Sukoharjo, tingkatkan kinerja pelayanan, fasilitas, sarana, dan prasarana agar pelanggan lebih puas. Untuk masyarakat, dukung pengelolaan sampah berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan aplikasi yang tersedia untuk memudahkan layanan. Untuk LSM peduli lingkungan, awasi pengelolaan sampah dan berdayakan masyarakat melakukan kegiatan seperti rumah kompos, bank sampah, bank sampah, dan daur ulang. Untuk mahasiswa dan peneliti, kembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan fokus pada subjek dan objek yang sudah luas dan spesifik. Berikut daftar pustaka. Terima kasih. Sekian paparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Metadelphi. Komentar saya PPT Anda itu terlalu panjang presentasinya ya. Jadi banyak hal yang mungkin bisa di-skip dan diberikan informasi yang perlu dan penting saja ya, sehingga tidak sampai hampir 25 menit. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua yaitu ujian. Kami persilahkan Bapak Ruli Radian selaku penguji kedua untuk bisa menyampaikan diskusi, saran ataupun pertanyaan. Dipersilahkan Pak Ruli. Baik, terima kasih Pak Fuad atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama, saya ucapkan selamat ya untuk Mas, siapa ini Mas Devi ya? Metadelphi, Pak. Delphi ini yang khasnya ya. Ya, jadi ini seminar hasil ya. Seminar hasil, datanya sudah ada, hanya saja mungkin kalau tadi komentar dari Pak Fuad, presentasinya terlalu panjang gitu ya. Saya sepakat ya. Dan mungkin presentasi itu lebih baik difokuskan langsung ke apa temuan-temuan yang Anda dapatkan gitu kan. Jadi karena ini sudah seminar hasilnya seperti apa, nanti benang merahnya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian tentunya ya. Kalau Anda nanti dari hasil itu kan menganalisisnya seperti apa, itu mungkin lebih fokusnya seperti itu ya. Jadi mungkin nanti tapi saya baca di naskah itu juga masih terlalu panjang juga ya Mas ya. Seperti halnya Anda presentasi
tulisannya pun menurut saya masih banyak yang harus direvisi, kesalahan dengan format penulisan juga ya. Jadi, Anda sudah banyak membaca ini, harus banyak membaca bukan skripsi, tesis ya, tesis-tesis yang dari MIL. Tapi ini juga harus dibarengi dengan panduannya juga dilihat ya. Saya rasa ini cukup banyak ya yang belum sesuai ya. Bagaimana nama bab ya, bab itu juga kok tidak umum ya. Anda menuliskan seperti bab 2 ya, tinjauan pustaka, pengelolaan sampah berbasis teknologi informasi lingkungan ya. Ini biasanya kan cukup tinjauan pustaka ya, Mas ya. Begitu juga dengan menuliskan di hasil ya, hasil pembahasan. Anda tidak menulis hasil dan pembahasan saya lihat di sini, tapi hasil dan apa ini? Ya, menurut saya tidak umum ya, Mas ya. Jadi hasil dan pembahasan saja begitu ya. Tuh, ya. Lalu menulis nama Anda sendiri juga ini tidak kapitalnya kok hanya di nama depan, nama belakang Anda selalu menuliskan dengan huruf kecil ya. Ini kan yang sederhana ya Mas, nama sendiri ya. Nah, Anda sendiri itu coba diperhatikan lah ya. Kemudian menuliskan judul di cover ya. Anda menuliskan judulnya pakai titik 2 untuk studi kasus TPA Pati. Tapi selanjutnya di lembar pengesahan dan berikutnya Anda menggunakan kurung buka kurung tutup ya, tidak menggunakan format titik 2 lagi, tapi kurung buka kurung tutup ya. Sesuatu yang biasanya yang mana Mas dipakai? Mau pakai titik 2 apa kurung buka kurung tutup? Mas. Untuk ini akan saya revisi Pak untuk ke kurung tutup, kurung buka ya. Yang umum menurut saya justru yang titik 2 ya. Ya. Coba dilihat lagi ya, dilihat lagi. Itu ya, jadi dari penulisan-penulisan ini coba dilihat ya, acuannya ya panduan penulisan tesis di Magister Ilmu Lingkungan. Ya, di sini kan hasil analisis penelitian ya. Yang umum itu kan hasil dan pembahasan saya rasa di Magister Ilmu Lingkungan juga. Lalu juga abstrak di sini masih abstrak yang di proposal sepertinya ya, belum diganti ya. Karena masih berupa rencana di situ dan belum ada hasil ya. Kelihatannya seperti itu abstraknya. Lalu di daftar tabel ini juga masih menyertakan tabel 3.10 rencana kegiatan penelitian. Itu juga kan mungkin peninggalan dari proposal ya. Untuk tesis saya rasa rencana-rencana gini sudah tidak perlu lagi ya. Lalu abstrak juga ditulisnya satu paragraf saja ya Mas ya. Tidak perlu dibuat 2 paragraf. Dan khusus di abstrak untuk latar belakang ya, kalimat latar belakang ini masih terlalu dangkal ya. Coba latar belakangnya saya rasa karena Anda kan cukup panjang mungkin ya dari pendahuluan latar belakang sehingga bingung kali yang kira-kira bisa diangkat di abstrak. Nah, sebetulnya yang penting justru informasi singkat tentang tantangan utama pengelolaan sampah di Pati ya. Seperti tingginya produksi sampah, rendahnya cakupan layanan misalnya ya, dan dampak terhadap lingkungan misalnya ya. Hal-hal itu yang mungkin di ini. Lalu mengapa pengolahan sampah berbasis teknologi informasi itu relevan dan penting untuk
diimplementasikan di wilayah ini gitu. Membuka latar belakangnya mungkin tidak terlalu umum seperti yang Anda tuliskan di sini. Kemudian untuk menuliskan tujuan penelitian di abstrak, umumnya tidak memakai penomoran lagi ya. Jadi pakai berkalimat ya, bukan penomoran. Nah, untuk metode di bagian abstrak juga perlu diringkas lagi ya. Karena sebaiknya yang agak banyak justru hasil ya. Hasil penelitian Anda ini ya. Dan di sini kelihatannya masih didominasi oleh metode penelitian abstrak Anda. Lalu juga hasilnya malah belum kelihatan meskipun Anda menuliskan hasil penelitian dan simpulan, tapi masih akan ya yang akan diperoleh. Seperti yang tadi saya komentari ya, mungkin ini masih abstrak proposal mungkin ya Mas Delvi ya. Hasilnya kan belum nih, masih akan dan masih yang diharapkan gitu ya, masih yang diharapkan dari penelitian ini. Jadi coba direvisi lagi untuk abstrak. Nah, untuk yang lain pun pendahuluan ya di sini masih belum terstruktur, masih terlalu panjang. Saya melihat dari mulai paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, 5 paragraf di awal itu kalau hilang pun tidak apa-apa, itu tidak akan mempengaruhi pendahuluan Anda, karena pengelolaan Anda itu mulai dari paragraf beberapa 7 atau 6 ini yang pengelolaan sampah baru masuk ya. Jadi sepertinya seperti tinjauan pustaka ya, di paragraf 5 paragraf di awal itu belum langsung tune in ke topik ya, topik tesis Anda gitu ya. Jadi kalaupun dihilangkan itu tidak akan terlalu berdampak sebetulnya ya. Karena seperti ibaratnya kayak tinjauan pustaka yang dan global ya, masih global banget gitu. Jadi sebaiknya sebetulnya ya apa hal yang ada di 5 paragraf di awal atau 6 itu bisa dimasukkan, tapi kan sudah dielaborasi dengan topik penelitian Anda langsung gitu ya. Tidak dibiarkan seperti tinjauan pustaka yang umum gitu ya. Itu. Jadi coba buatnya pakai kerangka pemikiran dulu, mau bikin pendahuluan itu sudah direncanakan ya Mas ya. Ada outline-nya seperti apa. Sekarang kan bantuan untuk menulis itu banyak ya Mas Delvi ya. Anda sudah, tema yang diangkat kan teknologi informasi ya. Nah, sekarang malah kecerdasan buatan juga sudah marak ya. Jadi bisa dipakai untuk membantu Anda mengerucutkan menulis dengan lebih terstruktur. Saya rasa Anda mungkin masih kesulitan dalam hal menulis secara terstruktur. Jadi bantuan-bantuan kecerdasan buatan ini bisa dipakai untuk menuliskan outline-nya. Nanti tinggal disusunnya lebih terstruktur, itu bantuannya sangat banyak saya rasa sekarang. Ya. Lalu untuk ini kan rumusan masalah ada 2, tujuan penelitian ada 2, oke ya. Tetapi yang tujuan penelitian pertama kan mendeskripsikan ya pengelolaan sampah. Hanya saja apakah hanya cukup mendeskripsikan gitu ya. Levelnya untuk S2 saya rasa mendeskripsikannya kan mungkin lebih ke arah ada unsur evaluasinya mungkin ya. Mendeskripsikannya itu nanti dalam rangka ada
faktor mengevaluasi juga kan pengelolaan sampah. Jadi kalau hanya mendeskripsikan kan mungkin level kerja praktik aja sekarang juga sudah ada unsur evaluasinya ya, apalagi untuk tesis mungkin ya. Gitu. Jadi coba dilihat, mungkin tidak hanya mendeskripsikan, mungkin ada unsur mengevaluasinya. Lalu untuk tujuan kedua, tuliskan kan di sini mengetahui perencanaan pengelolaan sampah. Nah, untuk taksonomi belum mengetahui itu juga saya rasa di tujuan harus dihindari ya. Masih banyak alternatif untuk taksonomi belum mengetahui ini bisa lebih ini lagi lah, lebih tidak sekedar mengetahui, tapi perencanaan pengelolaan sampah berbasis teknologi informasinya itu mau diapakan sih? Apakah hanya betul-betul sekedar mengetahui kan tidak ya? Coba Mas Devi apa cocoknya untuk yang tujuan kedua? Anda ingin apanya dari perencanaan pengelolaan sampah berbasis teknologi informasi ini? Ya Pak, untuk yang tujuan kedua dari mengetahui perencanaan pengelolaan sampah berbasis teknologi informasi ini akan diganti atau dihapus, setidaknya ini tidak hanya mengetahui, namun ini akan mendapatkan perencanaan. Sebetulnya untuk yang teknologi informasinya ini sendiri sudah diterapkan atau belum di sana? Jadi ketika Anda punya topik ini tuh, Anda sudah punya informasi awal begitu tentang teknologi informasi lingkungan di TPA Kabupaten Pati? Untuk teknologi informasi tersebut sudah menggunakan via media sosial, Pak. Belum menggunakan teknologi mobile atau berbasis website. Belum. Oh, yang mobile ya, websitenya belum. Lalu tentang jadi ya disitulah coba diformulasikan lagi ya tujuannya yang lebih ngepas gitu ya dengan ini, karena menyangkut tadi apa yang sudah ada, terus apa kan Anda membiliknya kan perencanaan ya, perencanaan berarti ini juga harus punya data awal dulu bahwa memang pihak Kabupaten Pati memang setidaknya sudah mempunyai perencanaan atau sedang merencanakan ya kan pengelolaan sampah berbasis TI begitu ya. Lalu Anda baru melakukan studi di situ. Oke. Lalu saya mungkin tertarik melihat di hasil karena ini seminar hasil penelitian ya. Cukup panjang soalnya dari penjauhan pustaka aja Anda panjang banyak sekali, mungkin nanti dilihat lagi Mas yang kira-kira menguatkan tesis Anda aja mungkin yang masuk. Halaman berapa ini? Bentar. Cari berupa file agak lama. Yang sekali soalnya. Catatan saya soalnya langsung di bagian itu. Oh, sudah masuk berarti. Bentar.
Saya cari catatan yang ada di sela-selanya itu. Ya, sekilas sih saya melihat memang fokusnya ya Mas ya dalam menuliskan fokus. Jadi meskipun banyak hal tentang deskriptif, tapi mungkin tidak perlu kemana-mana gitu loh ya dalam menulisnya. Jadi dijaga fokus. Oleh karena ini sampai bacanya juga untuk cari yang sempat saya sisipkan itu susah, banyak sekali. Eee, sini. Ternyata hasil pembahasannya enggak, agak sulit ininya tuh. Nah, ini aja belum ketemu-ketemu ini untuk mencari hasil pembahasan di awal. Nah, ini. Oke, akhirnya ketemu nih tulisan saya di sini. Nah, ini jadi secara umum ini pembahasannya ini kan lebih banyak deskriptif ya dibandingkan analitis gitu ya. Jadi banyaknya deskriptif. Sehingga memang salah satu kelemahannya yaitu sulit untuk mengukur keberhasilan teknologi informasi terhadap pengelolaan sampahnya, gitu. Coba saya tanya, eee, indikator-indikatornya di sebelah mana nih saya sampai susah lihat. Untuk mengukur keberhasilan teknologi informasinya, indikatornya tadi yang pada saat ini lebih lebih banyak pakai yang mana? Untuk mengetahui keberhasilannya itu dari metode analisis IPA, Pak. Di metrik pengelolaan sampah berbasis stil di TPA Sukoharjo halaman 162. 162. Atau tadi, bagian di situ hasil ada nggak untuk presentasinya? Ya, ada, Pak. PowerPoint-nya? Coba sambil Di, ditayangkan. di slide ke-24, Pak. Bisa dibantu ditayangkan? Ya, ya. Ini, Pak. Wah, ini banyak. Oke. Kuadran-kuadran ini tuh, ini seperti SWOT atau memang beda? Bukan SWOT ini, tapi memang dibikinnya kuadran ya? Ya, Ini yang namanya, apa tadi, metode apa yang pakai kuadran ini? metode IPA. Mhm.
Nah, cara gini, cara menampilkan data itu kan ada data mentah, lalu ada data ada data analisis ya dan prosesnya ya. Lalu ada juga data yang memang setelah dianalisis penyajian datanya supaya memudahkan pembaca dalam memahami data hasil analisis. Nah, saya ingin tanya, soalnya khawatirnya saya ini rancu, semuanya dimasukkan. Ya, data mentah dimasukkan, kemudian proses analisis statistik itu juga dimasukkan, lalu sedangkan penyajian data akhir itu sebetulnya yang paling penting gitu. Nah, di antara kesemuanya ini kan ada beberapa nih, dari berupa yang ilustrasi ini ada 4 nih ya. Ini kan masuk semua di tesis ya Mas ya. Mana kira-kira data akhir setelah di analisis kemudian disajikan langsung bisa dipahami oleh pembaca sehingga kita tidak perlu melihat misalnya data output statistik dari kalau adanya pakai apa? SPSS misalnya. Itu kan outputnya, itu bisa di lampiran gitu kan, atau tidak pun nggak apa-apa. Tapi yang paling penting kan kita bisa melihat penyajian data hasil analisis yang bisa dipahami oleh pembaca. Apakah dugaan saya yang ini, yang ada kuadran-kuadran itu? Iya Pak, benar Pak. Kuadran 1 sampai kuadran 4 itu hasil ringkasan dari naskah. Nah, itu maksud saya begitu. Jadi, tapi kalau yang uji statistiknya, apakah sudah masuk juga di kuadran-kuadran itu? Sudah Pak. Itu hasil dari uji statistik SPSS. Nah, coba urutan-urutannya saya malah jadi penasaran, ingin tahu ya. Memang karena ini sesuatu yang baru bagi saya. Kalau statistiknya dengan tadi signifikansi dan segala macamnya sih masih umum ya signifikansinya. Nah, ini kan yang agak jadi jelimet itu kan Anda memasukkan semuanya ini ya. Kan di sini ada uji beda. Nah, uji beda ini betulnya prinsipnya uji beda ini kan uji T ya, betul tidak? Iya Pak. Jadi yang dibandingkan dari uji beda itu importansi dan infortansi. Ini apa? Salah tulis importansi atau ini kedua-duanya sama nggak di tabel 4.4? Importansi, kemudian ada infortansi. Atau dua-duanya sebetulnya importansi. Importance. Mohon maaf Pak, ini tabel 4.4 ya Pak? Ya, kalau di judul tabelnya sih performance dan importansi. Nah, apa ini? Performance, Kinerja tapi dan harapan Pak. ya, Di sana, Pak. Anda menulisnya importansi dan importansi. Yang benar yang mana ya? Sebentar Pak. Oh itu salah ketik Pak. Yang betul apa? Performance ya. Hmm? Tabel 4.4 itu salah ketik Pak. Iya, harusnya yang betul seperti apa? Harusnya informants Pak. Hmm? Informants. Informan. Ya. Kalau kan di situ Informansi. informanse. Ya. Ya, kan di situ kan ada kolom indikator, oke lah indikator ya. Terus kolom selanjutnya importance. Betul nggak ini? Importansi.
important C. Lalu untuk yang kolom ketiga, importancy. Nah, jadi yang mau direvisi yang mana dan menjadi apa yang betulnya? Itu performance analysis, Pak. Hanya itu, Pak. Performance analysis. Lainnya itu salah pengetikan ya. Iya, Hanya informasi. detail ya. Oke. Nah, maksud saya uji bedanya itu kan 2 kolom itu yang diuji beda ya, betul nggak? Artinya kalau menguji 2 yang seperti itu kan pakainya uji T, betul tidak? Iya, Pak. Nah, kan di sini pakai uji T yang berpasangan, gitu kan. Nah, ini makanya untuk melihatnya itu jadi tidak per sampel tesnya ini juga nulis tabelnya nggak usah seperti inilah. Coba lihat bagaimana cara menampilkan hasil uji T gitu ya. Supaya bisa Iya, lebih baik. penting ini kan nanti ini. Nah, di situ nanti uji T ini kan tools ya. Statistik itu tools. Jadi secara bahasa teknis statistiknya dikurangi sajalah. Kan jadinya jelimet gitu tulisan Anda ya. Karena yang penting kan itu Anda dibantu perangkat statistik untuk bisa membedakan 2 variabel itu gitu ya. Jadi Anda langsung ini aja membahasnya dari situ ke arah ilmu lingkungannya saja ya. Itu maksud saya. Lalu IPA matrik pengelolaan sampah di TEPA Sukoharjo nih saya juga sih kurang paham bagaimana masuknya dari uji T ini atau terpisah dengan IPA matriks ya. Uji T tadi Terpisah, dengan Pak. Ya. diagram kartesius kan terpisah toh, ya kan? Iya. Nah, gitu. Jadi maksud saya itu kalau bisa kalau terpisah berarti itu nanti nulisnya ada sub-subnya tersendiri kan yang uji T nanti kepentingannya untuk menganalisis tentang apa. Lalu nanti setelah dianalisisnya lalu dibahasnya seperti apa gitu kan hasil dan pembahasan sepaket. Nah, untuk yang diagram kartesius karena ini berbeda itu kan menjadi sub yang lain untuk menjawab data-data apa yang apa Anda ingin lakukan untuk proses menilainya ya, menilai dari indikator-indikator yang berbeda. Kalau ini kan nyampur jadinya agak bingung gitu kan. Nah, nyampur. Mungkin itu. Jadi sebetulnya datanya sudah banyak ya, Anda tuh ibaratnya sudah punya senjata untuk peperangan itu banyak. Hanya saja bagaimana proses sortir lalu untuk memilah-milah dan menyajikan agar lebih mudah dipahami. Nah, ini yang perlu bikin outline itu loh Mas ya. Dalam menulis itu kalau dibikin outline dulu akan lebih enak nanti ya. Ini analisisnya, analisis deskriptif, tapi kan sebetulnya deskriptifnya sudah ada hasil dari data-data yang pengujian-pengujian, tidak sekedar deskriptif ya. Nah, di sini nanti seperti tadi tujuannya, tadi yang saya tanyakan, apakah cukup dengan mendeskripsikan atau ini juga dalam tujuan evaluasi gitu. Nah, dari situ kan evaluasinya itu ya Anda membahasnya itu gitu kan. Oke. Itu ya Mas Delvi ya. Baik, Saya Pak. coba misalnya. Lagi catatan saya.
Itu ya. Pak Ruli, Lalu ya masih. Ya, itu silakan. ya. 5 menit Jadi lagi ya Pak Ruli ya. analisis baik ya. Untuk analisis IPA-nya itu ya, interpretasinya mungkin lebih dikembangkan ke menunjukkan dari kesenjangan atau gap dan bagaimana rekomendasi dapat menjawab masalah-masalah yang ada, gitu ya. Jadi itu yang penting, justru jangan terjebak dengan analisis-analisisnya, bahkan bahasa-bahasa teknis statistik, tapi justru rekomendasi, lalu kesenjangan yang ingin Anda jawab itu yang perlu lebih ditonjolkan ya Mas Delvi ya. Lalu juga perlu diperjelas ya, bagaimana teknologi informasi meningkatkan efisiensi atau mengatasi kelemahan dalam pengelolaan sampah. Situ. Itu kan, itu yang penting ya sebetulnya ya. Itu diperjelas ya, yang lebih difokuskan ke situ. Juga tunjukkan indikator kinerja dan harapan yang memiliki gap terbesar. Lalu jelaskan bagaimana rekomendasi Anda dapat mengatasi gap tersebut. Nah, itu mungkin hal-hal yang perlu di-highlight ya, sehingga nah setelah itu baru kesimpulan ya, kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan, ini yang tadi, yang evaluasi sejauh mana teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja pengelolaan sampah harus muncul. Karena saya lihat dari presentasi Anda, kesimpulannya itu malah coba bisa tampilkan lagi nggak? Tadi saya ada yang ingin saya komentari. Saya nggak kelihatan ini, belum kelihatan sini. Nah ini, nih. Nah ini, evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan sesuai SOP. Nah maksudnya apa di sini? Bukankah justru Anda yang melakukan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan sesuai SOP? Benar Pak, untuk manajemen pengelolaan sampah tersebut dievaluasi agar pelaksanaan sesuai SOP Pak. Oh ini karena Anda tadi Pelaksanaannya. sedang mendeskripsikan ya pengelolaan sampah secara manajerial ya. Oh jadi ini sequence ceritanya, pengelolaan sampah secara manajerial di TPS Sukoharjo itu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi gitu ya, maksudnya ya. Benar Pak. Nah, cuma kan sebetulnya ini sesuatu hal yang umum ya. Saya membayangkan justru dalam kesimpulan itu Anda mendapatkan temuan-temuan hal-hal yang kira-kira perencanaannya itu sudah Anda bisa menilai gitu, perencanaannya itu sudah tepat atau masih bagaimana, lemah atau apa. Jadi ya ada unsur evaluatif dari Anda gitu. Kalau ini kan ya memang itu tadi dia, memang kalau tujuannya hanya mendeskripsikan ya mungkin seperti ini. Cuma saya karena bayangan saya ini Anda itu melakukan juga evaluasi, sehingga ketika dituliskan kesimpulan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan sesuai SOP, jadi agak mikir juga loh, ini bukannya Anda yang harus melakukan itu gitu ya. Oh ternyata ini sequence dari deskripsi ya. Jadi coba dilihat lagi ya Mas ya, kira-kira Baik seperti Pak. apa kesimpulan yang lebih
berdaging gitu ya istilahnya untuk yang tujuan nomor 1. Ya mungkin itu dulu dari saya, Pak Fuad, saya kembalikan. Terima kasih. Halo, Pak Fuad. Saya masih terdengar. Halo Pak Fuad, Sudah Pak silakan. Ruli. Sudah, Maaf sudah. ini barusan tadi ditelepon Pak Mariono malah. Oh gitu ya. Baik. Mas Delpi, Anda punya waktu sampai kapan Mas Delpi? Baik, Pak. Waktu untuk lulus kapan? Desember, Pak. Desember. Berarti kan ini Iya. ada satu tahapan lagi. Kemudian yang kedua Anda harus publikasi karena nanti saat daftar ujian itu harus memasukkan link publikasinya. Sehingga Sudah, Pak. Ya. sudah. Oke, baik. Yang ketiga saya sepakat dengan masukan dari Pak Ruli tadi. Anda itu saya baca naskahnya itu ada berapa ratus ya tadi ya. Hampir 200 pokoknya. 190 halaman. Dan itu menurut saya sebenarnya kan yang terlalu banyak ditulis adalah hal-hal yang bukan merupakan urgensi dari penelitian sendiri. Jadi misalnya tahapan pemrosesan sampah dari rumah diangkut sampai di TPA itu kan tolong nanti kalau memang itu penting itu nanti Anda kaitkan dengan teknologi IT-nya. Karena kebaruan Anda adalah tentang teknologi informasi lingkungan yang akan diimplementasikan di pengelolaan sampah TPA-nya di Pati tadi apa. Nah, saya sepakat dengan Pak Ruli. Nah, itu belum muncul. Jadi saya mulai dari awal saja ya. Contoh yang paling gampang kalau Anda ini terlalu lama tidur kemarin. Ini yang pertama konsistensi huruf ya. Yang lain mungkin TNR, yang ini ada Arial di lembar pengesahan. Kemudian dekan sekolah pasca sarjananya malah Profadi. Kaprodinya Pak Mario sudah benar, tapi dekannya kan bukan Profadi. Dekannya sekarang kan Prof Agung, nanti tolong cek ulang. Lalu di tujuan, kemudian ini lembar pengesahan halaman ya, halaman daftar isi. Daftar isi ini Anda tidak sesuai nih. Jadi daftar isi nanti tolong dicek lagi karena ini tidak sesuai dengan format ya. Ada halaman judul rencana tesis pengelolaan sampah berbasis dikasih judul di daftar isi nggak perlu ini. Malah judul daftar isinya malah nggak ada. Ini saya komen-komen di naskah Anda. Abstrak. Jadi abstrak ini juga tadi sepakat dengan Pak Ruli. Abstrak Anda ini isinya lah abstrak itu apa? Latar belakang mungkin 1 sampai 2 kalimat saja. Latar belakang yang penting ya tentang urgensi penelitian. Kemudian tujuan. Tujuannya apa? Kalau tujuan tadi Anda mendeskripsikan pengelolaan sampah, ya benar kalau Anda mendeskripsikan tadi yang disampaikan. Tapi kan untuk level S2, saya kira mendeskripsikan itu kan kalau dilihat dari taksoni Bloom-nya kan kurang tinggi ya. Mungkin bisa menganalisis kemudian atau merumuskan strategi atau apa nanti tolong dicek ulang. Jadi nanti itu diperbaiki sudah saya komen. Latar belakang juga terlalu panjang Mas. Jadi mungkin di awal itu tidak usah terlalu banyak membahas tentang misalnya ini ya. Ini sejarah dari tentang pembangunan berkelanjutan ya. Jadi ini tentang konferensi Stockholm itu terlalu banyak. Boleh disampaikan, tapi jangan terlalu banyak. Termasuk sampai ke sejarah KTT Bumi di Brasil tahun 92 itu boleh, tapi jangan terlalu banyak. Justru Anda lebih fokus saja pada pengelolaan sampah. Misalnya misal contoh, jumlah penduduk Pati itu berapa ratus ribu atau berapa juta.
potensi timbulan sampah tiap hari berapa. Kan ada datanya harusnya. Kemudian data data jumlah sampah yang masuk ke TPA berapa ton per hari. Komposisi sampah domestik, sampah apa? Organik, sampah non-organik berapa persen. Kemudian penanganannya sejauh ini bagaimana? Itu kan kondisi existing di situ yang perlu melahan Anda tampilkan. Kemudian masih ada ternyata ada potensi apa namanya peningkatan pengelolaan sampah berbasis TIL tadi itu harusnya sudah muncul di latar belakang dan tidak perlu bercerita terlalu banyak ya. Ini terlalu panjang ini latar belakangnya. Langsung fokus ke situ. Anda melihat gap ya, gapnya bagaimana kondisi existing, kemudian tanpa TIL. Nanti kalau diintervensi TIL tuh expected conditionnya bagaimana. Nah, itu Anda meneliti di situ. Gapnya kan tanpa TIL dan setelah pakai TIL. Nah, itu kan itu. Berapa persen efektivitas pengelolaan sampah atau dengan menggunakan TIL itu kan tujuannya kan nanti akan ke sana. Jadi nanti tolong dicek ulang untuk latar belakang yang berapa ini sampai 20 sekian halaman. Kemudian sampai berapa sih ini banyak banget ini. Sampai 15 halaman. Nah, kemudian tadi sudah dikomentari Pak Ruli untuk format ya. Bab 2 itu tinjauan pustaka saja, nggak usah tinjauan pustaka pengelolaan sampah. Kemudian definisi sampah apakah masih perlu disampaikan untuk level tesis? Saya kira definisi sampah sudah apa namanya? Sudah bisa lah misalnya penggolongan sampah itu juga saya kira malah justru lebih penting bagaimana pengelolaan sampah di TPA. Anda kan sudah baca artikel dari berbagai jurnal, kemudian IT-nya tadi, TIL-nya tadi bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan sampah itu harusnya sudah muncul di pustaka. Ini hanya saya lihat hanya ada 2 alinea malah di bagian akhir dari tinjauan pustakanya yang panjang ini. Teknologi informasi lingkungan hanya mempunyai porsi 2 alinea, padahal itu kan menjadi core penelitian Anda sebenarnya. Nah, itu tolong nanti diperkaya lagi, dielaborasi sehingga nanti bisa membantu saat Anda menemukan data-data hasil riset Anda itu Anda bisa menganalisis, melakukan diskusi berbasis pada pustaka yang sudah Anda buat. Ini tujuan pustaka sampai berapa ini? Langkah-langkah pengelolaan sampah. Nah, sebenarnya kayak gini itu kan ya penting sih, tapi jangan terlalu panjang disampaikan. Kalau memang langkah pengelolaan sampah ini penting ya, ada flowchart itu di situ. Nah, terus Anda harus memasukkan lah, IT itu apa IT? TIL itu posisinya nanti di mana dari flowchart pengelolaan sampah tadi. Nah, itu yang menurut saya masih harus ditambahkan. Tadi, wah ini dan memang sulit ya nyari tadi. Sebentar, saya nyari komen saya yang lain lagi apa tadi ya. Untuk metode, saya kira metode nanti disesuaikan tujuan saja ya. Tujuan 1 itu tadi apa, tujuan 2 apa, metodenya bagaimana. Terus kemudian nanti di pembahasan juga gitu. Sesuaikan dengan tujuan saja. Tujuan 1 tentang A berarti hasilnya adalah A, dibahas dengan A. Kesimpulan juga seperti itu. Jadi kesimpulannya tadi Anda ada 3 kesimpulan dengan kalimat yang sangat panjang. Tolong nanti disesuaikan saja dengan tujuannya. Sampai pada saran pun sebenarnya harus mengacu pada tujuan juga. Jadi sarannya sesuatu yang bersifat konkret atau real. Hanya apa ini tadi? Sintesis. Nah ini tadi yang IT. Nah, Anda kan sebenarnya kan dari ini anu ya Mas, data yang Anda peroleh itu data dari hasil wawancara ya. Benar nggak? Nah, Atau Anda wawancara mengukur dan observasi dan kuesioner. observasi. Nah, saya tidak menemukan hasil data ini data wawancara Anda ya. Tentunya kan sebentar, Di itu wawancaranya Bang. gimana hasilnya?
Anda kan tadi, ini contohnya ya, wawancaranya kan tertutup atau terbuka? Pertanyaan saya sekarang. Bagaimana Pak? Wawancaranya tertutup atau terbuka, Mas? Tertutup itu ada jawabannya misalnya A, B, C, D. Kalau terbuka kan apa namanya? Tidak tidak kita arahkan gitu loh. Ada pertanyaan namun nggak ada anu Pak, alfabetnya. Nggak ada Tapi jawabannya, kalau yang berarti terbuka. kuesioner ada. Nah, yang kuesioner pertanyaan saya, ada nggak hasil yang kuesioner tadi? Hasil mentahnya misalnya. Kan saya kan Di harusnya kan nanti lampiran muncul Pak. di lampirannya nggak ada di saya di sini ya. Ada. Nah, intinya pokoknya gitu ya. Jadi nanti kalau ini yang bab 4 juga gitu mungkin bisa beberapa direduksi untuk apa namanya data-data ya apa hasil-hasil yang terlalu banyak deskriptif dan tidak relevan dengan tujuan penelitian. Nah, pertanyaan terakhir dari saya. Anda sudah melakukan cek Turnitin belum? Belum Pak. Belum. Saya khawatir kalau Anda ini maaf ya, Anda ini untuk hasil untuk pustaka itu copy paste dari entah entah artikel, entah buku, entah apa ya, yang nanti berpotensi untuk Turnitinnya tinggi. Nah, ini tolong dicek dulu ini karena dari bahasanya kan sepertinya bukan bahasa apa istilahnya? Bahasa tulisan yang terkonstruksi secara terstruktur ya. Jadi masih kayak terpisah-pisah gitulah. Saya khawatirnya ada copy paste saja ditempel-tempel sehingga nanti bisa tinggi itu Turnitinnya. Maka perlu dicek dulu Turnitinnya sebelum ujian. Oke, ini kayak misal contoh ya, Anda menampilkan Gapura TPA. Ini kan relevansinya kan apa ini Gapura TPA ini? Kalau foto sampahnya sih masih oke lah, foto bego yang di apa TPA Sukoharjo ini. Tapi kalau Gapura kemudian ada pintu gerbang, lah ini bedanya apa ini Gapura TPA Sukoharjo? Ada gambar ini. Ada pintu gerbang TPA Sukoharjo. Itu fasilitas dan prasarana di TPA Sukoharjo Pak. Tempat cuci kendaraan. Lah ini apa juga ini tempat cuci kendaraan TPA ini kan nggak relevan tempat cuci kendaraan. Kemudian aula, sarana wisata loh, ada wisatanya juga ini ternyata. Oke, kalau rumah kompos malah oke, ya. Baik, dari saya kira cukup Prof. Arief dan Prof. Nani. Berikutnya untuk ini sinten nggih, Prof. Nani dulu apa Prof. Arief dulu ya? Monggo silahkan mungkin Prof. Arief dulu yang online nanti dilanjut Prof. Nani yang hadir offline sebagai penutup dan juga memberikan apa namanya arahannya. Silahkan Prof. Arief. Baik teman-teman, Pak Fuad, Pak Ruli, lalu kemudian penguji yang lain serta Mas Matthew Mate Delpi ya. Mungkin kalau saya masukkan saja Mas, nanti laporannya dibaca ulang, terus beberapa detailnya diperhatikan, supaya nanti pada saat dikumpulkan, nanti ada yang baca itu rapi gitu ya, tidak banyak, tidak menemukan kesalahan-kesalahan atau tidak ada formatting yang kurang pas. Yang kedua, kalau memungkinkan dibaca ulang ruangnya antar kalimat, antar paragraf, antar chapter menjadi lebih koheren, lebih enak dibaca. Gambar-gambar yang ada penjelasannya, kalau misalnya terlalu kecil angka-angkanya dan lain sebagainya, fontnya dibesarkan. Lalu beberapa tabel jangan disajikan tabel as it is, artinya narasi-narasinya harus disampaikan untuk mendukung tabel itu hanya fungsinya sebagai data dukung dari argumentasi atau dari analisis yang dengan lakukan gitu ya. Mungkin dari saya itu saja sih, merapikan laporan karena yang akan ditinggal nanti laporan sehingga bisa mungkin laporan itu maksimal. Itu saja Pak Fuad dari saya.
Oke, Nuwun, Pak Prof. baik. Terima kasih Prof. Arif atas arahannya. Terakhir Prof. Nani. Monggo Prof. Nani, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Fuad. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Selamat sore buat Pak Fuad, Pak Ruli, Prof. Arif ya. Hari ini akhirnya Mas Delvi sudah sampai pada seminar pembahasan. Cukup lama ini dan mungkin Prof. Arif juga merasakan ya setelah lama tidak muncul. Nah, sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Ruli, Pak Fuad, Prof. Arif atas masukan buat Saudara Meta Delvi ini. Dan pada prinsipnya saya banyak menyetujui saran masukan ya. Ini Saudara Meta Delvi sudah dicatat semua. Sudah. Ya, ini saya bantu juga ya saran masukan dan menurut saya itu sangat penting sekali. Sehingga menurut saya satu, saya setuju bahwa naskah Anda ini harus dicek dan distrukturkan kembali sesuai panduan penulisan tesis di Magister Ilmu Lingkungan ini, ya. Baik. Dan itu sangat menyeluruh. Nanti mungkin kamu sampai even daftar pustaka ya, penulisanmu itu juga kurang terstruktur gitu loh ya. Seperti bab 4 pembahasan, saya lihat tidak ada breakdown kamu, padahal di dalam ada 411 apa 412 gitu ya. Baik. Itu tentang koreksi penulisan. Selebihnya supaya menyingkat waktu, mungkin saya juga sudah berikan di sini poin-poin yang harus kamu perbaiki ya. Saya sepakat nanti cek supaya benang merahnya mulai dari latar belakang yang harus disingkat ya, terlalu panjang. Kemudian rumusan masalah, tujuan, dan itu juga harus sinkron dengan sasaran. Meta Delvi harus berpikir logis ya, bahwa tadi benar yang mudah sebetulnya. Tujuan pertama kamu kalau betul ada 2 ya, meskipun tadi kata-kata mendeskripsikan saya setuju itu untuk S2 kurang ya. Itu tentu ada level analisisnya ya. Nah, tujuan 1 itu kamu menggunakan analisis apa begitu. Sehingga kamu mendapatkan kesimpulan. Tujuan kedua itu kamu menggunakan metode apa dan analisisnya ya. Sehingga tadi waktu Pak Ruli juga menyatakan membingungkan karena nggak jelas analisismu ini untuk apa. Analisis IPA ya. Itu untuk menjawab tujuan yang keberapa begitu ya. Terus saya juga sependapat bahwa unsur sistem informasi itu, teknologi informasi belum terlalu tergambarkan ya. Padahal itu menjadi judul kamu kan. Yang membedakan dengan tesis lainnya karena kamu di situ ada keywords berbasis teknologi informasi. Ya, ini sudah saya sampaikan di sini nanti ditambahkan. Kemudian memang menurut saya karena tadi ada pertanyaan tentang analisis metode yang kamu gunakan, saya usul ada diagram kerangka analisis. Kelihatannya belum ada kan? Atau sudah ada di halaman berapa? Nanti di situ jelas, misalnya variabel atau sasaranmu pertama itu kamu menggunakan metode apa, hasilnya apa, kan gitu. Itu dibuat dulu dalam bentuk diagram. Jadi nanti dari situ misalnya IPA analisismu itu untuk menjawab apa misalnya. Tadi tujuan kedua kalau nggak salah tuh kamu menuliskan mengetahui ya, pengelolaan sampah. Saya kira bukan sekedar mengetahui ya, karena di situ kamu menggunakan analisis loh, tidak sekedar. Nah, IPA itu salah satu untuk menilai pengelolaan sampah kan, yang kemudian keluar 4 kuadran dan seterusnya, berbasis kinerja dan persepsi, harapan. Nah ini saya lihat sudah kamu jelaskan, tapi kurang kurang fokus. Jadi yang masuk kuadran 1 itu apa saja gitu. Meskipun kamu sudah jelaskan,
Jadi seolah-olah saya tadi membaca kurang sebetulnya untuk mendapatkan teknologi sampah berbasis teknologi informasi di Pati ini, strategi apa yang harus dilakukan? Nah, kamu menggunakan IPA itu berdasarkan persepsi dan kinerja, harusnya kinerja kuadran 1 itu keluar. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Pati terkait dengan pengelolaan sampah, gitu ya. Jadi saya yakin semua itu sudah ada, tapi kamu kurang memunculkan ya, sehingga pembaca itu menjadi kurang jelas maksud dari kamu, itu ya. Jadi intinya diagram analisis dibuat, kemudian saya langsung aja ke kesimpulan. Kesimpulanmu juga seperti saya katakan kemarin harus di feedback ke bab 1, apakah sudah menjawab tujuan dan sasaran. Kalau nggak salah kesimpulanmu tadi ada 3 poin penting ya, yang di bold itu loh. Tapi coba cek lagi karena pertama kamu ingin menganalisis tentang menganalisis pengelolaan sampah seperti apa sih di Padi saat ini. Yang kedua, kamu ingin menganalisis bagaimana pengelolaan sampah yang berbasis IT. Dalam hal ini strategi apa yang harus dilakukan. Nah itu kelihatannya sudah ada tapi kurang jelas gitu loh Mas. Gitu ya. Dari saya mungkin itu, selebihnya di sini sudah saya kasih catatan, nanti bisa dilihat ya. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya maaf. Mudah-mudahan Mas Delvi tadi kalau ditanya Pak Fuad, betul harus Desember lulus. Benar. Ya berarti nanti kamu harus tetap ini ya, semangat untuk memperbaikinya dan tetap sesuai masukan saran dari bapak-bapak yang ada di sini. Itu ya. Ya. Dan ya kalau ada yang masih kurang jelas bisa ke saya atau Prof. Arief untuk menanya. Saya kira demikian Pak Fuad. Saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nani atas masukan dan arahannya ya. Jadi Mas Delvi ini tolong dicermati benar ya. Nanti selain catatan dari Anda tadi saat diskusi, Anda bisa meminta Pak Astomo untuk mendownload hasil sidang pada siang hari ini. Sehingga itu bisa dipakai sebagai acuan saat Anda melakukan revisi. Baik, saya kira untuk sidang SHP sore ini hanya selesai. Mohon para pembimbing penguji untuk menginput nilai. Terima kasih atas waktunya dan arahannya Prof. Nani, Prof. Arief, Pak Ruli Rahadian, dan selamat kepada Mas Delvi. Untuk SHP sore ini ditutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin keluar, Prof. Nani, Prof. Arief, Pak Ruli. Juga saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.